Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar modifikasi file DLL sesuai dengan template factory pattern dengan teknik singleton pattern yang kami buat dengan beranggotakan Muhammad Farid dengan stambuk F551-20112, Aulia Izzatul Azmi dengan stambuk F551-20108, dan Amanda Kristalia Wanta dengan stambuk F551-20128. Jadi, pertama kita akan membuat sebuah file library baru, yaitu file library public class guru, yang mana berfungsi untuk sebuah pengambilan data-data dari database-nya. Contohnya seperti yang kita lihat di layar berikut. Nah, pada tabel guru ini terdapat field-field yang berasal dari database guru. Lalu, kita melihat terlebih dahulu tipe datanya. Apabila ID tipe data yang digunakan tipe data integer, maka kita dapat menambahkan public integer. Namun, apabila tipe data yang digunakan merupakan tipe data varchar, maka kita harus mengubah terlebih dahulu menjadi tipe data string. Nah, bisa kita lihat contohnya seperti berikut. Selanjutnya, pada tabel murid dan tabel pribadi pun memiliki fungsi yang sama halnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kita akan masuk di tabel guru. Nah, pada tabel guru ini, kita akan memanggil fungsi dari iCRUD ini sendiri. Dari iCRUD yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya pada bagian data guru ini terdapat kelas abstrak, di mana kelas ini merupakan sebuah interface untuk mendefinisikan tipe dari masing-masing objek produk. Nah, pada bagian ini load data guru ini kita membukakan sebuah koneksi untuk memanggil fungsi MySQL command untuk menjalankan perintah dari MySQL seperti select, insert, delete, dan update. Nah, selanjutnya itu juga terdapat kelas seperti tabel murid dan pribadi. Untuk penjelasannya kurang lebih sama seperti tabel guru, yang membedakan hanya pada ini fungsi pemanggilan tabelnya. Untuk isinya itu terdapat iCRUD yang sama dan juga terdapat kelas abstrak yang sama. Mungkin sekian yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, dan di sini kita masuk ke guru di API-nya. Nah, pada API ini menggunakan metode singleton dan sama seperti API sebelumnya yang kita buat pada proyek tugas 3. Nah, sebelumnya API untuk pengimplementasian ke programnya, dan di sini pada public static guru API get object ini nantinya akan dipanggil di main window.xaml.cs atau di window xml.cs di sini, yaitu guru API. Nah, untuk pada public iCRUD get table string di sini dia akan mengambil table dari table guru, table pribadi, dan table murid. Di sini ada table guru, table pribadi, dan table murid. Selanjutnya, kita membuat sebuah kondisi di mana jika pemanggilannya itu kosong atau nul,
dia akan kembalinya kosong atau return null. Dan jika pemanggilannya itu berisi seperti ini, table name guru, maka akan dikembalikan juga table guru dengan menjalankan fungsi table guru tersebut. Dan untuk table pribadi ini sama saja, dibuatkan sebuah kondisi baru. Jika isinya ada, maka jika isinya pemanggilan table pribadi, maka akan muncul di table pribadi, dan begitupun di table murid. Dan masuk kepada window.xml.cs. Di sini di main window.xml ini dipanggil file library yang telah kita buat pada program main window dan pada API yang kita buat sebelumnya, yaitu ini guru API new guru. Nah, pada guru G ini atau new guru merupakan pemanggilan dari getset yang telah diberi nama guru. Getsetnya yaitu yang telah kita buat tadi, ini getset guru. Nah, public class guru ini akan dipanggil di sini. Nah, pada selanjutnya itu di public main window, ini untuk mengambil data dari database yang telah ada dan akan dimasukkan ke tabel data grid view, data grid pribadi view, dan data grid murid view. Dan lalu pada iCode di sini iCode dibuatkan variabel CRUD dan akan dipanggil dengan getTable dan akan mengambil data dari database-nya. Begitupun selanjutnya, hanya saja berbeda di pemanggilan tiap tabelnya. Dan di sini pada button insert, insert guru, pada button ini ada sebuah boolean yang dipanggil dari iCRUD untuk fungsi insertnya. Di sini fungsi booleannya yaitu ini boolean status sama dengan variable CRUD.insert. Nah, jika pemanggilan itu berisi, maka akan langsung ditampilkan di data grid. Contohnya pemanggilan yang berisi seperti ini. Maka dia akan langsung tampil di data grid guru dan akan muncul message box .show, yaitu data berhasil ditambahkan. Dan jika pemanggilannya itu kosong, maka dia akan muncul message box juga, yaitu data gagal ditambahkan. Jika kita pemanggilannya seperti ini, di insertnya kosong, maka itu jika kita insert, maka data gagal ditambahkan. Jika dia berhasil, maka dia akan ditampilkan di data grid guru view. Untuk button-button lainnya sama seperti kayak yang tadi, pemanggilannya sama. Jika kita memanggil itu kosong, maka dia akan memunculkan message box. Dan pada getTable update itu sama, hanya saja kita membedakan di variabel CRUD-nya. Contoh di sini ada variabel CRUD delete, maka dia fungsinya untuk menghapus. Dan di sini pada button reset, dia akan otomatis menghapus semua field yang sudah terisi pada form tersebut ke reset.
Dan di data pribadi ini dan data murid itu sama seperti yang saya jelaskan dengan data guru. Mungkin begitu saja penjelasan dari proyek tugas besar kami dan akan dilanjutkan pada demo aplikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Muhtar, Stambuk F551201112. Nah, di sini untuk demo pada modifikasi proyek file DLL single pattern. Di sini yang pertama kita ada 3 form. Yang pertama di sini pendataan guru TK. Kita coba input. Di sini ID-nya 5, namanya Farid. Kita taruh tanggal lahir dan nomor telepon. Kita taruh email, email.com, alamat, jalan, jemput. Kelamin di sini kita menggunakan combo box dengan pria dan wanita. Pria umur kita taruh dulu, asal kota, jabatan sebagai guru, gaji contoh 500.000. PD. Pendidikan terakhir yaitu S1. Di sini kita coba insert. Nah, akan muncul message box yaitu data berhasil ditambahkan. Kita oke, dan di sini otomatis dia akan masuk ke data grid yang sedang kita input. Sini masuk nama guru, tanggal lahir, nomor telepon, email. Dan di sini kita coba mengupdate-nya yaitu nama, kita coba update semua. Ini kita taruh wanita 19, mungkin ini kita bisa kasih sama. Kita coba update. Nah, di sini akan muncul lagi data berhasil dirubah dan di data grid-nya otomatis berubah. Gitu, teman-teman. Jika kita mau menghapus file yang ada di data grid atau data, kita hanya perlu menginputkan ID. Kita reset terlebih dahulu. Jika kita mau menghapus data yang ada di dalam grid ini, kita hanya perlu memasukkan ID. Contoh, kita akan memasukkan ID 3. Nah, kita akan menghapus yang ada di nomor 3 ini. Kita coba delete. Nah, data berhasil dihapus. Begitu juga di data pribadi ini. Kita akan tes 1, nama lengkap ya Zatul, perkawinan belum kawin, agama Islam. Kita coba insert. Nah, di sini data berhasil ditambahkan dan kita coba update. Saja kawinan, dia coba kawin, agama Islam. Coba update. Nah, data berhasil diubah. Jika kita ingin mendelete, sama saja, kita hanya perlu menginputkan ID-nya, lalu tekan delete. Data langsung terhapus di dalam grid. Kalau button reset, dia akan menghapus semua data yang telah diinput di text box. Jadi kita tidak perlu menghapus satu persatu di dalam text box. Reset, maka akan terhapus.
Mungkin di data mode ini juga kita coba, tapi sama saja halnya seperti form pertama dan form kedua. Di sini kita input satu nama Anda, kali kelas C, usia 20, sini kita input data berhasil ditambahkan dan ID. Kita coba update datanya berulang nama Amanda, kelas B, usia 20, itu. Sini kita coba update, data berhasil dirubah. Dan untuk mendelete-nya kita hanya perlu menginputkan ID. Data berhasil dihapus dan button reset sama. Ya hanya perlu menekan tombol reset dan file-file yang ada di atau data-data yang telah kita tulis di dalam text box itu akan otomatis terhapus semua. Mungkin itu saja penjelasan dari demo tugas besar kami atau project UAS dalam modifikasi proyek file DLL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.